Shalom, selamat sore semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk memuji nama Tuhan, menyembah Dia. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah mengumpulkan kita di sore hari ini dengan keadaan sukacita. Ku bersyukur. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
saudara dan teman-teman, kami persilahkan duduk. Untuk doa pembukaan, kami undang Bapak Pendeta Agus Suprihana untuk membawakan doa. Selamat sore teman-teman. Shalom, sehat semua. Puji Tuhan kita bisa bersama di tempat ini untuk mengadakan pujian juga sarasean dalam rangka apa Mas Mbak? Valentine. Tetapi juga kita dalam rangka tukar khotbah Sinode GKJ karena kita bulan Februari ini merayakan ulang tahun gereja kita GKJ yang keberapa? Teman-teman ada yang tahu GKJ usianya berapa? 90? Berapa Mas Samuel? 91. Bener gak 91? Iya, 92 tahun. Karena kita kok 92? Salah ya? Sinode GKJ itu tahun 1933 atau 31? Berapa Pak Pendeta? 9, sekarang 92 atau 9 berapa ya ini ya? 92 kalau salah. 92 ya? GKJ kita 92 atau 9 berapa? 31 ya? 94 ya. 1931 17 Februari. Kita ulang tahun yang ke-94. Melalui sarasean ini teman-teman mari kita belajar untuk semakin mencintai gereja kita, GKJ kita, juga GKJ Bendungan ini. Dan kita nanti akan sarasean bersama untuk semakin memahami kasih Allah. Dan mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami sangat bersyukur hari ini Engkau berkenan memberikan waktu dan kesempatan untuk setiap kami bersama-sama di tempat ini menikmati semua berkat, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami juga boleh memperingati ulang tahun gereja GKJ yang ke-94. Demikian juga Engkau sudah menyertai perjalanan kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Engkau juga yang sudah berkenan menyertai perjalanan Bapak Pendeta Stefanus Iwan Kristianto sampai tempat ini dengan selamat, untuk bersama-sama dengan kami berbagi berkat, saling menguatkan, saling memperlengkapi perjalanan kami mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tak lupa juga di bulan Februari kami boleh memperingati Hari Kasih Sayang, yang tentu itu adalah anugerah Tuhan. Engkau memanggil kami untuk kami boleh mengejawantahkan pesan Tuhan, bagaimana kami mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Bapa, terima kasih atas semuanya. Dan acara hari ini, ucapan syukur kami, sarasean kami, dari awal hingga akhir, kami serahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dan biarlah segala pujian kami berkenan di hati Tuhan. Dan kami nanti boleh pulang membawa berkat Tuhan oleh setiap firman yang menguatkan kami, yang meneguhkan perjalanan kami, sehingga kami boleh menjadi anak muda, menjadi muda dan remaja GKJ Bendungan yang semakin mencintai gereja kami. Dan oleh gereja kami terus memuliakan, mengagungkan Tuhan. Dan kami boleh bersaksi bahwa keselamatan yang sejati hanya ada di dalam cinta kasih Allah yang sempurna di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami percaya Engkau memberkati kami semua. Karena semua ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Suprihana yang telah membawakan doa. Untuk teman-teman semuanya, ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita lambaikan tangan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya. Sebelum kita memasuki pujian selanjutnya, mari kita kasih senyuman terbaik, senyuman termanis kepada teman sebelah kita. Ya, Yesus baik, Yesus hebat. Mari kita agungkan nama Tuhan. Terpujilah
untuk selalu berjalan bersama Tuhan yang telah membimbing kita. Berjalan bersama Tuhan, denganmu Tuhan. Berkuasa percaya selamanya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bersama-sama membuka hati kita, merendahkan diri, berserah kepada Tuhan dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Kepada Bapak Pendeta Stefanus Iwan. Sebelum masuk ke firman, ada sambutan mewakili jemaat dari majelis. Kami persilahkan. Shalom. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Pendeta Iwan dari Semanu,
Yang saya hormati Bapak Pendeta Agus Suprihana dari GKJ Bendungan. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis dari Semanu. Dan yang saya cintai dan saya banggakan pemuda-pemudi GKJ Bendungan. Yang pertama tentunya kita mari bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada pemuda-pemudi GKJ Bendungan yang telah mempersiapkan untuk acara ini yang sampai larut malam tadi malam. Yang berikutnya saya mengharap kepada pemuda-pemudi GKJ Bendungan sebagai bagian dari integral gereja. Jadi silakan untuk membangun dan kembangkan komunitas gereja ini sesuai dengan talenta-talenta yang pemuda-pemudi punyai. Silakan untuk mengembangkan gereja ini. Selamat berpartisipasi acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Pendeta Stefanus Iwan kami persilahkan untuk membawakan firman. Selamat sore. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan berkati kita dengan kesempatan dari Gunung Kidul. Kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami di GKJ Bendungan, Pak Suprihana, Pak Agus juga tadi yang memberikan sambutan, dan Bapak Ibu Majelis GKJ Bendungan serta teman-teman yang terkasih. Saya sangat bersyukur bisa sowan, bisa hadir. Dan sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri lebih dulu. Jadi kami dari Gunung Kidul. Ada yang pernah tahu Gunung Kidul? Gunung Kidul dikenal dengan Jogja lantai 2. Ya, lantai 2. Jogja kota itu lantai 1 gitu ya. Kalau Gunung Kidul itu lantai 2 karena di perbukitan Seribu, Gunung Kars kami di sana. Saya sowan bersama dengan tim Oranye, tim Belanda, Orange ya, tim Belanda. Ada istri saya yang pakai orange itu. Oh iya ya, Pak. Ya, ini berdiri, posisinya kiper. Lalu ada anak saya, namanya, istri saya namanya Kidung, istri saya namanya Herwin Indrawati. Lalu anak saya namanya Kidung Liswining Ratu, bisa dipanggil Kidung, kelas 8 SMP. Lalu bersama kami ditemani dengan anggota majelis kami yang juga bernama Agus gitu ya. Diaken Agus Nurwibowo, ini juga posisinya gelandang serang. Lalu bersama istri Ibu Agus, Ibu Lucy Kadarse, Magdalena Lucy Kadarse. Ini kami dari Gunung Kidul sowan, dan saya sungguh bersyukur saya diterima oleh Bapak Ibu majelis maupun khususnya teman-teman remaja atau kompara di sini. Sangat bersyukur, dan
bertemu Mas Nanda ini yang dulu praktik di Gunung Kidul gitu ya, di Wonosari, GKJ Wonosari, yang kebetulan juga pernah bertemu dengan kami persekutuan Kompara di sana. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Agus bahwa kesempatan ini saya sangat mensyukuri karena ini juga adalah bagian di dalam kita mengenang dan merayakan perjalanan gereja-gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawa. Jadi tanggal 17 Februari itu kita berulang tahun ke 94. Jadi ya, tepuk tangan untuk gereja kita, tapi juga tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Sang Raja Gereja yang telah memberkati 347 gereja dari Jawa Timur. Bener ya, sana timur? Saya Jawa Timur, sana timur, bener enggak ya? Bener ya? Jawa Timur sampai Banten 300, ya sekitar 347 gereja dengan sekian ratus warga gereja diberkati oleh Tuhan di dalam menjalani dinamika perjalanan pelayanan, dan ternyata Immanuel, Allah yang beserta kita, sehingga kita bisa sampai merayakan ulang tahun ke-94. Oleh karena itu ada program namanya Tukar Pelayanan Firman Sinode, TPFS, dan puji Tuhan saya di jadwal kami dari GKJ Sabda Adi Semanu, di jadwal di Klasis Gunung Kidul, di jadwal di GKJ Bendungan, Klasis Sindoro Sumbing, tanggal 9 dan 8 ini ya. Jadi kami sangat menikmati perjalanan dari Gunung Kidul, menikmati keindahan. Kami tadi lewat Temanggung ya Pak Ibu, saudara-saudara, jadi merasakan bagaimana indahnya alam di sini. Dan nanti tanggal 23 kami juga menantikan Bapak Ibu dari GKJ Bendungan, khususnya Pendeta Agus Suprihana dan rombongan, untuk bisa juga menikmati indahnya negeri Kahyangan. Jadi Gunung Kidul itu dikenal Jogja Lantai 2, tapi juga dikenal dengan negeri Kayangan. Banyak yang tempat wisata di sana. Mari kita berdoa untuk menyiapkan diri dalam menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mensyukuri berkat Tuhan, kesempatan dalam perjumpaan yang penuh sukacita bersama dengan teman-teman kami Kompara GKJ Bendungan. Bersama-sama kami mengenang dan merayakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja Kristen Jawa yang akan berulang tahun 17 Februari ini, ulang tahun ke-94. Begitu pula memasuki bulan Januari, kami juga akan merayakan hari kasih sayang. Kiranya hari-hari istimewa ini boleh kami rayakan dengan penuh sukacita, dan secara khusus kami menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengakui dan menyadari kelemahan kami, kiranya Roh Kudus yang menolong kami, agar kami bisa mengerti, memahami, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Immanuel, Raja Gereja yang kami sembah, kami muliakan, kami berdoa. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena kaosan. Jadi kalau kami mendengar, saya bukan kami, saya mendengar kata sarasehan itu, kalau di sana itu gelar kloso, silo, wedangan mangan kacang, ngobrol gitu. Tapi ternyata ini ibadah. Jadi tanpa mengurangi kehormatan, saya mohon maaf ya kalau kami kaosan. Dimaafkan nggih. Ya.
Saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, saya akan membagikan firman Tuhan yang menjadi tema saat ini, Unlimited Love. Artinya apa ya? Artinya apa? Kasih yang tidak terbatas gitu ya. Ya. Baik, saya akan membagikan firman Tuhan saat ini. Saya mengambil salah satu firman Tuhan yang akan saya bagikan dari Kitab Ester pasal 2. Kitab Ester pasal 2 ayat 15 dan 16. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menindaklanjuti firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kalau tadi saya mengenalkan diri, saya ingin mengenal saudara-saudara. Saya tadi bertanya pada Pak Pendeta, berapa jumlah pepandan di sini? Lalu Pak Pendeta mengatakan 6 dan 1 induk, kalau tidak salah begitu, okay? Nah, saya baru mengenal induk dan pepandan Kalimade. Yang dari induk, angkat tangan kiri. Ya, salam kenal ya dari induk, teman-teman pembara. Dari pepandan Kalimade. Ini hostnya, penguasa pribumi. Ya. Nah, yang lain itu saya belum kenal. Pepandannya mana saja selain saya menyebut Kalimade, benar ya, Pak? Kalimade ya. Kalimade. Oh ya. Jadi bukan Gunung Kidul, tapi Gunung Kidul gitu ya. Berarti ini Kalimade. Kalimade. Yang pepandan yang lain apa namanya? Yang satu? Keces. Pepandan Keces, teman-teman remaja. Oh, itu dari Kalimade kok tadi. Keces. Terus lagi mana, Pak? Banjaran. Pepandan Banjaran? Oh, sana lagi dah. Banjaran ya. Lalu pepandan Kalimade Pices ya. Keces, kok Pices? Keces, lalu Banjaran, lalu Balai Kambang. Ada pandan dari teman-teman pandan Balai Kambang? Saya itu lahir di kampung yang bernama Balai Kambang juga. Jadi kalau Balai Kambang saya merekam kuat gitu ya nama itu. Lalu ada 2 lagi, Bumi Tirto, pepandan Bumi Tirto, teman-teman dari pandan Bumi Tirto. Ya. Lalu ada lagi 1, Kecepit nopo, Kacepit, terjepit ya, pepandan Kacepit. Oh, kalau ini saya percaya, kalau yang sana tadi Wong Kalimade. Oh ya, ya. Tapi sekali lagi bersyukur bisa bertemu teman-teman remaja dan pemuda, Parang, Nirah para generasi penerus GKJ. Saya tetap optimis dengan perjalanan GKJ gitu ya. Saya memulai dengan satu cerita, teman-teman, saudara-saudara. Ada seorang koruptor, saya di sini aja. Seorang koruptor yang dipanggil oleh Tuhan meninggal.
Lalu koruptor ini menuju ke pintu neraka. Tapi dia terkaget-kaget karena di pintu neraka itu disambut dengan 3S gitu ya. Apa? Sapa, senyum, salam. Suasana di neraka kok begitu ramahnya dan sopannya, senyum. Maka koruptor ini berpikir, wah, kalau begitu saya tidak salah masuk neraka. Tapi kemudian neraka di bagian administrasi itu kemudian memanggil, ya ini cerita ya, jangan cuma cerita rekayasa gitu ya. Itu memanggil, Pak, pada koruptor ini keliru. Bapak ini seharusnya tidak dipanggil hari ini gitu. Jadi tidak mati hari ini. Lalu dia dikembalikan lagi, hidup lagi di Jakarta. Bapak koruptor ini. Lalu kemudian berbulan-bulan, kemudian dia benar-benar tiba giliran, dipanggil oleh pemilik hidup. Dan dia kemudian masuk pintu neraka lagi. Tapi betapa terkaget-kagetnya ketika kemudian dia merasakan, kalau ke neraka sih nggak apa-apa, wong waktu saya ngalami kemarin itu penuh 3S ya. Senyum, sapa, salam, enak kok suasananya gitu. Tapi betapa terkaget-kagetnya ketika dia benar-benar dipanggil lalu kemudian masuk ke pintu neraka itu disambut dengan muka yang sangar cemberut, disambut dengan kata-kata yang ketus. Lalu dia heran dan bertanya kepada salah satu di situ ya, petugas administrasi neraka gitu, Mbak, kok beda tuh dengan yang kemarin? Beda gimana? Bener-bener ini. Kalau waktu saya kesini itu penghuni sini saya diterima dengan senyum, sapa, salam, enak. Lalu Mbak administrasi neraka itu bilang gini, kapan saudara kesini? Ya bulan-bulan yang lalu. Bulan apa? Galak gitu ya. Bulan Februari. Wah, kalau bulan Februari itu lagi promosi cinta. Karena itu bulan kasih sayang. Wah, bapak koruptor ini terkaget-kaget ya. Ternyata kalau masuk neraka bulan Februari itu ada promosi cinta. Wah, ini dilala dipanggil tuh. Tuhan beneran masuk neraka itu sudah lewat bulan Februari. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, ini tentu cerita rekayasa ya, carios rekan, hanya untuk ilustrasi saja. Jadi ada bulan tertentu itu yang menjadi bulan yang spesial, yang seperti tadi disampaikan dalam ilustrasi tadi. Bulan Februari itu ya bulan kasih sayang. Jadi kalau bulan kasih sayang, di bulan itu orang kemudian penuh dengan kasih sayang. Biasanya bulan Januari cemberut, bulan Februari full senyum, guyang gitu. Maaf ya, sebenarnya saya nggak cocok membawakan ini karena pembawaan saya itu sebenarnya saya mahal senyum sebenarnya. Jadi kalau saya membawakan tema-tema yang seperti itu saya sulit sekali gitu. Apalagi bulan Maret, April, Mei, Juni udah beda lagi. Tidak ada promosi cinta. Promosi cinta hanya pada bulan Februari. Nah, saudara-saudara yang kasih, sekarang ini kita akan menyambut kan belum bulan Valentine Day gitu ya, tapi bulan Februari tentu
identik dengan bulan kasih sayang. Dan kita akan menyambut hari Valentine. Saya mencoba untuk mencari bagaimana sih tradisi Valentine itu, Valentine Day itu. Ternyata ada satu kisah. Jadi Valentine itu adalah nama seorang uskup yang lahir 17 Februari tahun 270. Saudara-saudara sudah lahir? Belum ya, 270 tahun 270. Jadi kira-kira 18 abad yang lalu lah. Jadi sudah cukup atau bukan cukup ya, tapi sangat lama. Kisah seorang uskup Valentine di Italia yang kemudian dia itu suka berkhotbah, menyampaikan atau membagikan firman Tuhan itu tentang kasih Yesus yang unlimited, yang tidak terbatas, yang melampaui beyond gitu ya, melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu, kasihlah orang dari bangsa lain dan seterusnya. Yang kemudian uskup Valentine ini sangat dihormati, sangat disukai. Tetapi pada masa itu agama Kristen, orang-orang Kristen itu tidak tampak. Ada kekaisaran yang kemudian sampai menganiaya gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, agama Kristen itu diakui sebagai agama negara itu tahun 381 kalau tidak salah. Ya kira-kira kurang lebih gitulah. Pasnya itu ya kira-kira tahun 381. Tapi 325 itu sudah agak bebas gitu ya. Tapi sampai diakui agama Kristen sebagai agama negara itu 381. Tapi masa uskup Valentine itu ada penganiayaan. Sampai akhirnya dia ditangkap di penjara. Tetapi di dalam penjara uskup Valentine ini tetap membagikan kasih sayang. Mengirim kata aku cinta kamu dalam arti sayang ya pada sesama. Dan kemudian mengirimkan keluar penjara kepada banyak orang, sehingga ia kemudian tetap disukai. Kenapa? Karena setiap orang itu membutuhkan kasih sayang. Apalagi orang yang haus kasih sayang. Siapa yang haus kasih sayang? Saudara-saudara kita yang kesepian, tidak pernah disapa. Kesepian maksudnya kok terus dilurus mesake, Pak. Saya tidak bermaksud menyinggung. Tapi para orang tua ada yang kesepian, ada yang ditinggal merantau anaknya? Ada ya. Ada yang kemudian tidak pernah disapa oleh anaknya karena anaknya sibuk main HP? Ada? Atau Anda adalah pelakunya? Pelakunya karena bapak ibunya itu pengen ngobrol tapi, atau sebaliknya anaknya pengen ngobrol tapi bapak ibunya main. Itu kriteria harus kasih sayang enggak? Ya kira-kira masuk ya. Tapi uskup Valentine ini kemudian membagikan kasih sayang pada banyak orang. Dan akhirnya uskup Valentine itu dihukum mati. Maka kemudian tradisi itu diteruskan. Dan tanggal 17 Februari itu menjadi Valentine Day. Hari kasih. 17 Februari itu hari ulang tahun GKJ. Nah ini tadi saya masih jet lag kok. Jadi kami tadi tiba hampir jam 4 gitu ya perjalanan, karena mampir-mampir ada teman pendeta dari GKJ Jambangan Sragen yang dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian disemayamkan di GKJ Nggoto Kusuman, dan kami tadi melayat, jadi mampir-mampir. 14 Februari itu menjadi hari
kasih sayang. Maka ada yang tradisi mengirimkan coklat. Ada yang mengatakan aku sayang kamu dan seterusnya. Saudara-saudara, saya mengambil bacaan dari kitab Ester ini mau menunjukkan bagaimana Ester itu juga disukai. Ester ini dikasih, dia menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Kenapa? Karena dia melakukan atau membagikan kasih sayang juga. Jadi kalau saudara-saudara pernah punya pengalaman, kalau saudara-saudara tidak pernah tersenyum pada teman, kira-kira apakah saudara-saudara diberi senyum oleh teman? Kalau saudara jabrut aja ya, kalau bahasa sana jabrut. Atau tidak pernah ngajak ngobrol temannya. Kira-kira apakah saudara-saudara kemudian ketika ketemu dengan orang lain lalu orang lain senyum? Orang lain ngajak ngobrol? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Nah, hari ini kita akan menyambut hari Valentine. Dan salah satu teladan dari Uskup Valentine yang luar biasa adalah bagaimana seorang Valentine ini membagikan cerita-cerita, kisah-kisah tentang Yesus yang mengasihi semua orang, unlimited dengan unlimited love, yang melampaui batas-batas, melampaui sekat-sekat. Kalau minggu kemarin itu ketika Yesus di sinagog, lalu kemudian dia ditolak di Nazaret, itu salah satu penyebab dia ditolak itu adalah ketika Yesus itu mengatakan kepada orang-orang di tempat ibadah itu apa? Gambaran kasih Allah yang melampaui sekat-sekat. Zaman Nabi Elia itu banyak janda-janda yang membutuhkan pertolongan. Ketika ada musim kemarau 3,5 tahun dan ada pailan itu ya, paceklik yang gegirisi itu, banyak yang membutuhkan pertolongan. Tetapi di antara orang-orang Israel itu, tetapi Nabi Elia disuruh untuk menemui janda di Sarfat. Itu bukan daerahnya sendiri, bukan umat keturunan Abraham, Ishak, Yakub yang menjadi umat pilihan, tapi melampaui. Jadi mau ditunjukkan bahwa kasih Allah itu unlimited, melampaui batas-batas, termasuk batas-batas yang dibuat oleh manusia. Ya karepku itu ya kasih Allah hanya untuk kita saja, suku kita saja, golongan kita saja, tapi tidak begitu ternyata. Dan kita belajar bagaimana kemudian salah satu tokoh Alkitab yaitu Ester. Ketika Ester di istana Ahasveros gitu ya, dia kemudian Mordekai gitu ya, yang kemudian Ester menjadi tokoh yang dikasihi karena Ester kemudian menunjukkan kasih sayang itu, menunjukkan perhatian itu. Bahkan kemudian Ester menjadi tokoh yang menolong umat Tuhan itu dalam keselamatannya, pemulihannya. Nah, saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya kemudian mengajak di hari kasih sayang itu seperti ilustrasi tadi ya, ilustrasi yang saya sampaikan, saya bagikan ke teman-teman tadi. Oke, bahwa bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang. Kita sedang ada diskon besar-besaran cinta. Kita ada dalam suasana promosi
kasih sayang. Mungkin biasanya kita tidak pernah menyapa teman bulan Februari karena bulan kasih sayang menyapa. Mungkin karena kita tidak pernah membagi senyum kepada teman, sahabat, bapak, ibu bulan Februari karena bulan kasih sayang, kemudian kita melakukan itu. Tapi seperti ilustrasi tadi ya, kalau seperti itu artinya masih limited love. Nah saya menangkap dari tema ini supaya kita bisa mewujudkan unlimited love itu. Bagaimana kemudian kasih sayang itu ada yang haus atau membutuhkan kasih sayang, tetapi kita juga seiring dengan itu kita dipanggil untuk juga membagikan kasih sayang. Promosi cinta dalam arti kasih sayang tidak hanya di bulan Februari atau bulan kasih sayang. Sehingga teladan dari Tuhan kita, Sang Immanuel, yang menunjukkan kasih sayang itu unlimited, itu benar-benar bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang saya bisa bagikan. Saya mengajak saudara-saudara untuk mulai membagi kasih sayang, kanan kirinya ya, dengan menyampaikan aku sayang kamu. Tapi aku sayang kamu itu jangan di nah ini yang saya susah kalau tema seperti ini. Aku sayang kamu itu artinya bagaimana kita juga punya kasih sayang kepada semua orang. Kenapa? Karena kita lebih dulu diberi kasih sayang, menerima kasih sayang itu dari Tuhan kita. Kita mulai ya. Aku sayang kamu, kanan. Yang depan, aku sayang kamu. Yang belakang juga, aku sayang kamu. Kiranya unlimited love benar-benar kita wujudkan, tidak terbatas waktu, tidak terbatas suku, tidak terbatas agama, tidak terbatas kedudukan sosial, tidak terbatas lingkungan yang dekat, tetapi unlimited love itu kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari kita setiap waktu, melampaui bulan Januari dan bulan Februari, dan juga melampaui apa yang menjadi sekat-sekat atau pembatas-pembatas yang mungkin dibuat oleh kita sendiri dan lingkungan kita. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami, mengingatkan kami kepada kasih Tuhan yang melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Kasih Tuhan yang sangat dalam, sangat lebar, sangat tinggi, yang Tuhan wujud nyatakan di dalam Sang Immanuel, Tuhan Yesus Kristus, yang bahkan karena kasih-Mu kepada kami mengorbankan nyawa untuk kami, memberikan keselamatan yang sejati, kasih karunia Tuhan yang memberikan kehidupan dan pengharapan untuk kami. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk menghayati lebih dalam lagi unlimited love yang sudah Kau teladankan kepada kami, sehingga membuahkan kekuatan kami bisa mewujud nyatakan kasih sayang kepada semua orang.
ketika orang tua kami membutuhkan kasih sayang, dengan harapan mau berbincang dan ngobrol dengan kami. Kami sebagai anak-anak juga memberikan kasih sayang itu dengan memberikan kesempatan untuk kami berbincang dengan orang tua kami. Begitu pula kami sebagai orang tua, ketika anak-anak kami membutuhkan kasih sayang, kami juga menyempatkan waktu untuk mendengarkan, menemani. Begitu pula kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan kasih sayang, karena ada penolakan, karena kesepian, karena rasa bersalah, karena pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Ajari kami Tuhan untuk menyatakan kasih sayang, mendengarkan, menemani, dan juga membagikan kasih sayang itu. Ajari kami Tuhan untuk melampaui sekat-sekat yang dibuat oleh manusia atau dibuat kami sendiri. Baik waktu kami mewujudkan dan membagikan kasih sayang, baik tempat kami mewujudkan kasih sayang. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus berbagi kasih sayang. Khususnya di hari Valentine nanti 14 Februari, kami boleh menghayati teladan dari Uskup Valentine yang senantiasa membagikan cerita-cerita dan kisah kasih Tuhan yang unlimited kepada banyak orang. Bahkan juga menjadi pelaksana firman Tuhan dengan berbagi kasih sayang. Bahkan di tempat yang terbatas di penjara pun, Uskup Valentine membagi kasih sayang itu kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan, kiranya sapaan Tuhan membuahkan kekuatan, membuahkan pelita agar kami bisa menjalani kehidupan dengan berbagi kasih sayang, dengan mewujudkan kasih sayang itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan di dalam pergaulan, di dalam memperjuangkan masa depan. Kasih sayang yang Tuhan yang tak terbatas, kiranya boleh kami terus rasakan. Penyertaan Tuhan boleh kami rasakan di dalam kami melanjutkan perjalanan kehidupan kami di masa remaja dan masa pemuda kami. Inilah seru sembahyang kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Immanuel, Raja Gereja yang kami sembah dan kami muliakan. Kami bersyukur, kami memohon, dan kami berserah penuh. Amin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, dan selamat hari Valentine besok 14 Februari. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus Iwan yang telah membawakan firman. Mari kita bersama-sama tanggapi firman Tuhan yang telah menjadi rema dalam kehidupan kita. Biarlah melalui pujian ini kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Hatimu ada bagiku. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat
pada kesempatan ini kami Kompara akan membacakan harapan-harapan yang sudah teman-teman tuliskan ketika Natal 2024. Yang pertama, harapan yang pertama yaitu harapan jadi keluarga yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Semoga di tahun ini harapannya bisa tercapai. Yang kedua, di sini ada dua harapan. Harapan yang pertama, menjadi pribadi yang lebih baik dan takut akan Tuhan. Kemudian harapan yang kedua, dapat menjadi pengikut Tuhan yang mampu memberitakan firman Tuhan yang bagi sekitar kita. Amin. Yang menuliskan ucapan harapan ini ada di sini. Kemudian semoga di tahun 2025 bertemu hal-hal seru dan menyenangkan. Harapan-harapan tercapai jadi pribadi yang lebih baik dan selalu takut akan Tuhan. Kemudian semoga tahun depan bisa move on. Masuk kuliah, kenal banyak teman-teman seiman. Semoga sekarang udah move on ya. Ini nulisnya dari bulan Desember, semoga di bulan Februari sudah move on. Kemudian semoga bisa rajin ke gereja. Semoga yang menulis ini hari ini hadir ya, bisa berangkat secara sehat. Harapan selanjutnya yaitu bahagia, sehat, dan kaya. Kemudian harapan yang terakhir, semoga Kompara semakin cihui. God bless you all. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menuliskan harapan. Kiranya di tahun 2025 ini harapan yang dibacakan maupun yang tidak dibacakan bisa terlaksana. Dan Tuhan memberkati. Sebagai ucapan syukur kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian berlimpah sukacita. Berlimpah
Dipersilahkan duduk kembali. Untuk doa persembahan, kami mohon kepada Ibu Sunarsih untuk membawakan doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan pemuda-pemudi, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di sore hari ini Tuhan telah berkati kami, Tuhan telah sertai kami di dalam kami bersarasean bersama Bapak Pendeta Stefanus Iwan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena di sore hari ini kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kebahagiaan, kasih dari Engkau Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami boleh mengaturkan ucapan syukur kami, persembahan kami kepada Engkau. Inilah Tuhan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, Engkau berkati, sehingga persembahan ini akan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa bagi saudara kami terkasih yang bertugas mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Engkau beri kebijaksanaan, Engkau beri kejujuran, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, Bapa kami yang di surga, apabila acara sarasean pada sore hari ini nanti telah usai, kami bersama-sama akan meninggalkan tempat ibadah ini. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, yang jauh, yang dekat. Kiranya Tuhan sertai kami, lindungi kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita dan penuh keselamatan. Sehingga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dalam suasana sukacita. Tuhan, apabila banyak terselip dosa dan kesalahan kami, di dalam kami bersukacita pada sore hari ini, dengan kerendahan hati kami mohon ampun kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya ada sepatah dua patah kata dari Bapak Pendeta Agus Suprihana, kami persilahkan. Shalom. Adakah sukacita hari ini teman-teman? Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekali lagi selamat datang Pak Pendeta Stefanus Iwan Listianto dari GKJ Semanu Gunung Kidul bersama rombongan, bersama Pak Agus. Tadi Pak Agus nanya? Sesama Agus. Selamat datang. Kami tadi memperkenalkan diri, ada 7 pepantan, 1 induk ya, semua 7. Ada Bendungan, ada di sini pepantan Kalimate. Pepantan Kalimate ini basicnya adalah kerasulan, juga pepantan Kecis itu latar belakangnya kerasulan dan cukup tua juga. Ada pepantan mana tadi? Banjaran, ada pepantan Balikambang, Bumitirto dan Kacepit. Dulu Bumitirto dan Kacepit itu jadi satu ibadahnya Pak Iwan di induk ya, induk tadi, tetapi mulai tahun 86 sudah punya tempat ibadah sendiri. Suatu saat nanti bisa datang ke sini. Teman-teman, tadi saya speak sama Pak Pendeta Iwan dari Semanu. Yuk kapan-kapan kita anak-anak muda bisa ke sana enggak? Mau enggak? Ya, kita gathering ke sana sambil nonton pantainya banyak banget di Gunung Kidul, sambil kita ketemu dengan teman-teman muda di GKJ Semanu. Mau? Nabung dulu ya Mas Samuel ya. Ini ditagih ketua komparannya ya. Nabung dulu. Nanti boleh Pak. Ya, untuk ini kan satu GKJ. Jadi sesama GKJ kita bisa saling bertemu, syukur-syukur yang masih. Kalau ngicipin tebol nggak Pak? Promosi apa Pak? Tebol promosi. Ya, nanti kita bisa
enggak janji ya, tapi nanti coba diskusi sama Mas Samuel, kita bisa nabung, kita bisa bersama-sama ke sana, bertemu dengan teman-teman kita di GKJ Semanu, sekaligus kita bisa keliling pantai di Gunung Kidul. Nanti kalau sama Pak Iwan kan pasti banyak pantai yang bisa kita masuki di sana. Yeah. Di Pepantan Kalimati juga ada Pak Iwan, saudara kita dari Gunung Kidul, istrinya Pak Bambang. Mana Pak Bambang? Yeah. Bu Mary itu dari Gunung Kidul juga. Gunung Kidulnya mana Pak? Semin. Ya, dekat juga. Yeah. Ya, tak lupa kami juga mengundang teman-teman majelis dari semua Pepantan. Dari Pepantan Kalimati ini ada Pak Herianto. Mana Pak Heri? Pak Herianto, ada Pak Agustri Supriyanto. Itu tadi yang Bapak Ibu Sari di sana nanti. Ada Ibu Sunarsih dan ada Ibu Sriwikansih. Itu Pepantan Kalimati. Induk, ada yang mewakili Induk? Tadi Pak Anggoro Suto bisa datang? Oh di sana, dan Pak Anggoro Suto sebagai ketua majelis tadi sudah kita ketemu di tempat saya juga di tempatnya Pak Yanto. Kami ada 3 ketua, Pak Anggoro Suto, Bu Kusumartanti dan Ibu Utami. Kebetulan ibu-ibunya enggak datang. Terus ada yang sekretaris itu Pak Kristijan Trihandoy yang tadi ketemu di gereja sama Bu Maria. Bunti Bu Maria, jadi Mbak Mia ya, kecil-kecil cabai rawit. Dan bendahara kami Pak Agus dan Pak Agung. Pak Agung datang enggak ya? Tidak. Ya. Yang dari Kecis, majelis dari Kecis yang mewakili siapa yang datang tadi? Ada enggak? Jawa, Pak. Oh Jawa, nggih. Majelis dari Kecis di sana ada 4. Majelis dari Banjaran. Obed mau nang. Oh ada, Pak Obed ada? Nggih. Dari Balai Kambang ada yang hadir? Majelis dari Balai Kambang? Ada enggak di belakang? Oh enggak ada. Dari mana lagi? Bumi Tirto. Oh diwakilkan. Dari Kacepit. Kacepit Mbak Mia sendiri. Ini jiwanya jiwa muda terus loh Mbak Mia sama Mas Yunas ini. Dari Kalimati. Oh datang semua. Nggih, mohon maaf kalau tidak bisa hadir semua. Yang pertama karena kesibukan, yang kedua mungkin tadi juga sempat hujan. Tapi saya bersyukur teman-teman kita semua boleh hadir tempat ini. Kita diberkati dengan salah satu tema ya Unlimited Love. Itu, dan mari kita terus merawat gereja kita, GKJ ini. Kita cintai, kita rawat, kita kasihi sehingga akan terus bertumbuh di gereja yang menjadi berkat bagi yang lain. Sekali lagi selamat datang Pak Iwan, selamat melayani, dan tentu tidak bisa bertemu dengan semuanya, kami mohon maaf. Demikian, selamat juga buat Kompa, Mas Samuel dan timnya. Gusti berkahi. Tuhan telah memberikan kasih yang tak terbatas untuk kita semua, dan sebagai wujud atau bentuk kita saling mengasihi, kita akan menerima kado silang yang telah teman-teman bawa tadi dari rumah. Dengan diiringi pujian berlimpah sukacita, kami undang untuk bangkit berdiri. Di hatiku berlimpah sukacita.
sama-sama berkomitmen untuk saling mengasihi, kita selalu melayani Tuhan, baik di dalam gereja maupun di lingkungan sekitar kita. Kita menjadi pekerja Kristus yang mulia. acara selanjutnya yaitu doa makan kepada Bapak Herianto atau yang mewakili kami persilahkan.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima rezeki dari Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terpujilah Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan di dalam acara Sarasehan pada sore hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersuka cita karena kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kami semua. Ya Tuhan, pada sore hari ini juga Tuhan akan memberi rezeki kepada kami sebelum kami terima, kami makan. Tuhan berkati, Tuhan sucikan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami di mana mereka berada saat ini belum menerima rezeki dari Tuhan. Kami mohon Tuhan beri rezeki secukupnya dan Tuhan berkati pula. Tuhan, apabila acara ini nanti telah usai, kami semua hendak meninggalkan tempat ini yang jauh maupun dekat, Tuhan sertai. Sampaikan di rumah kami masing-masing penuh kesukaan dan penuh keselamatan. Ya Bapa, dalam Sarasehan ini ada dosa yang kami perbuat dalam angan-angan pikiran kami mohon pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mohon nanti untuk remaja pemuda antri di sebelah barat.